Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan, kembali lagi bersama saya di channel Satu Hari Satu Firman, dimana pada pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang firman Tuhan. Tapi sebelum kita membahas firman Tuhan, mendengarkannya, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu agar kita dilayakkan untuk mendengar firman Tuhan, dan kita dilayakkan juga untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang tahta di kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat-berkat-Mu sampai hari ini Tuhan. Kami boleh melakukan aktivitas kami boleh menghirup udara yang segar, cuaca yang cerah, dan kami boleh melakukan setiap aktivitas kami tanpa suatu kekurangan apapun. Itu semua karena cinta kasih-Mu Tuhan. Bapa, sebentar kami ingin mendengarkan sedikit dari firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami Tuhan. Bukakan setiap mata hati kami, pikiran kami, hati kami, tindakan kami, kehendak kami, agar tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajarlah kami juga untuk tidak hanya mendengarkan Tuhan, tapi juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Renungan hari ini saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-37 hingga yang ke-42. Demikianlah firman Tuhan. Bapa yang mengutus aku, dialah yang bersaksi tentang aku. Kamu tidak pernah mendengar suaranya, rupanya pun tidak pernah kamu lihat, dan firman-Nya tidak menetap di dalam dirimu, sebab kamu tidak percaya kepada Dia yang diutusnya. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Aku tidak memerlukan hormat dari manusia. Tetapi tentang kamu, memang aku tahu bahwa di dalam hatimu kamu tidak mempunyai kasih akan Allah. Amin. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam 6 ayat ini Alkitab mau berbicara kepada kita tentang perbedaan hukum Taurat dengan kitab Injil. Saya akan kasih tahu saudara, di dalam Alkitab ada 3 kisah saudara. Yang pertama perjanjian lama, perjanjian baru, dan yang ketiga adalah kisah para rasul. Perjanjian lama adalah perjanjian yang diikat oleh Allah dengan manusia itu sendiri, yaitu Allah berjanji bahwa melalui nabi-nabinya Dia berjanji, Dia bernubuat tentang kedatangan Mesias. Jadi Allah memakai nabi-nabinya, yaitu Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Daud, Musa, Yosua, dan lain sebagainya. Daniel juga memberitakan tentang Mesias saudara. Jadi di perjanjian lama ini berisi perjanjian Allah untuk menyelamatkan manusia dari dosa dan untuk mendatangkan Mesias. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru saudara, perjanjian baru itu menggenapi setiap apa yang dijanjikan Allah di dalam perjanjian lama. Jadi saudara, Yesus itu penggenapan dari perjanjian lama yang telah dinubuatkan para nabi tentang Mesias, tentang penyelamat. Itu adalah Yesus. Nah, terkadang orang salah kaprah dengan hal ini saudara. Maksud saya, banyak orang yang memandang kalau Mesias itu adalah raja yang benar-benar raja di dalam dunia. Dia mendirikan kerajaan yang besar. Dia menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Roma pada waktu itu. Mereka mengharapkan raja yang benar-benar raja secara fisik,
benar-benar raja secara kekayaan. Nah, tetapi Yesus datang dari anak seorang tukang kayu, anak dari seorang perawan, lahir di kandang domba. Makanya saudara, tidak heran kalau banyak orang di sana, terutama orang Yahudi, itu tidak percaya kepada Yesus karena Mesias yang mereka harapkan itu berbeda dari kenyataannya. Ibaratnya tidak sesuai ekspektasi mereka. Mereka menginginkan Mesias yang adalah raja secara fisik, tetapi yang datang adalah anak yang dilahirkan dari kandang domba. Nah, saudara, Perjanjian Lama memang menyebutkan Mesias itu adalah seorang raja yang akan menyelamatkan. Tetapi Perjanjian Lama itu menubuatkan secara rohani, saudara. Istilahnya di dalam Perjanjian Lama itu masih bersifat daging. Pemikiran orang-orang tersebut masih bersifat daging. Mereka harus melakukan persembahan, mereka harus melakukan kurban, mereka harus istilahnya banyak tata acara yang ada di dalam Perjanjian Lama. Nah, Perjanjian Baru ini yang menggenapi Perjanjian Lama itu bersifat rohani, saudara. Artinya, kalau dulu di Perjanjian Lama engkau harus mempersembahkan korban penebus dosa, penghapus dosa, korban penyuci diri, korban persembahan dan lain sebagainya. Itu bersifat fisik, saudara. Tetapi sekarang Perjanjian Baru dengan datangnya Yesus yang menggenapi hukum Taurat, Yesus mau berbicara kalau Perjanjian Baru itu bersifat rohani. Kalau kamu mau diampuni, bertobat sama Tuhan Yesus, minta ampun sama Tuhan. Di dalam Perjanjian Lama, orang kalau mau bertobat, mau dosanya dihapuskan, dia harus mempersembahkan beberapa korban sesuai aturan. Nah, tetapi di dalam Perjanjian Baru, Alkitab mau menegaskan bahwa kalau kamu mau bertobat tidak harus mempersembahkan korban, karena Yesus telah penggenapan korban sejati itu. Yang di dalam Perjanjian Lama, korban-korban berupa hewan, berupa apapun itu yang menjadi sarana penebus dosa, sekarang telah digenapi dalam diri Yesus, manusia yang sempurna, Allah yang sempurna. Maka daripada itu, Yesus adalah korban sejati. Engkau tidak perlu mempersembahkan korban apapun untuk dosamu diampuni. Cukup datang pada Yesus, minta ampun. Karena Yesus telah menyerahkan dirinya, mengorbankan dirinya sebagai korban sejati di atas kayu salib untuk menebus dosa manusia. Makanya Tuhan Yesus sering berbicara dalam Perjanjian Baru, aku tidak meniadakan Taurat, aku tidak menghapus Taurat, tetapi aku menggenapi hukum Taurat itu. Karena banyak orang susah memahami hukum Taurat, saudara. Makanya Tuhan Yesus membuat hukum Taurat itu menjadi lebih simpel. Contoh sederhana saja. Hukum Taurat ada 10 firman Allah. 1-3 adalah yang mengatur hubungan manusia dengan Allah. 4-10 itu yang mengatur hubungan manusia dengan sesamanya. Nah, Tuhan Yesus menggenapi, saudara, dari 1-3 yang mengatur hubungan dengan Allah itu digenapi dengan hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap pikiranmu, kehendakmu, akal budimu, hatimu, perasaanmu, jiwamu, kekuatanmu. Itu mencangkup hukum Taurat dari yang pertama hingga yang 3, saudara. Kemudian hukum kasih yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu menggenapi hukum Taurat dari hukum ke-4 sampai hukum ke-10, saudara. Contoh, engkau kalau tidak mau dirimu disakiti, engkau jangan menyakiti. Engkau kalau tidak ingin hartamu diambil, engkau jangan mencuri harta orang.
itu sekaligus Tuhan Yesus mau menggenapi hukum Taurat yang keempat sampai yang ke-10, saudara. Engkau kalau tidak ingin pasanganmu diambil orang, maka jangan ambil pasanganmu. Pada intinya, kita mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Kita tidak mau dijahati, tidak mau dibenci, makanya jangan membenci orang. Kita tidak mau diambil hartanya, tidak mau dicuri, makanya jangan mencuri. Kita tidak mau pasangan kita diambil ataupun keluarga kita diambil, makanya jangan berzinah. Itu penggenapannya, saudara. Nah, setelah perjanjian baru, kita akan baru masuk ke dalam Kisah Para Rasul dan surat-surat semuanya. Kisah Para Rasul ini menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan Yesus saat dia masih di dunia. Tuhan Yesus menjanjikan seorang penolong. Di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan engkau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan Roma, dan sampai ke ujung bumi. Ini berbicara tentang Roh Kudus, saudara. Nah, Kisah Para Rasul itu menggenapi apa yang dijanjikan Tuhan Yesus akan kedatangan Roh Kudus. Tuhan Yesus kan sudah berjanji, engkau akan menerima Roh Kudus, Parakletos, sebagai penolong, sebagai penghibur. Maka digenapilah di dalam Kisah Rasul 1, Kisah Para Rasul, dan lain sebagainya. Makanya di dalam perjanjian lama, saudara, di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus sering berkata begini, saudara, engkau akan lebih bisa membuat lebih banyak mukjizat, akan ada lebih banyak keajaiban pekerjaan setelah aku pergi ke surga. Artinya apa, saudara? Setelah kita dikuasai Roh Kudus, kita akan lebih bisa melakukan keajaiban-keajaiban lain yang belum pernah dilakukan Yesus saat di dunia, saudara. Contoh saja, saudara, di dalam 4 Injil, Tuhan Yesus tidak pernah menyuruh orang berdosa itu agar nyawanya terpanggil, nyawanya tercabut. Tetapi dalam Kisah Para Rasul, Petrus yang mendapatkan 2 jemaatnya itu curang dalam hal persepuluhan, Petrus langsung menengking mereka dan mereka langsung tercabut nyawanya. Apa yang dilakukan Petrus tidak pernah dilakukan Tuhan Yesus saat di dunia. Karena itu Tuhan Yesus di dalam perjanjian baru, Tuhan Yesus menubuatkan tentang Roh Kudus, tentang pekerjaan-pekerjaan yang lebih banyak, tentang keajaiban-keajaiban yang lebih besar lagi. Dan sekarang kita menggenapinya. Sekarang adalah masa yang disebut dengan masa gereja. Masa gereja adalah masa yang dinubuatkan Tuhan Yesus tentang orang-orang percaya yang sudah dikuasai Roh Kudus. Kata orang Kristen itu berasal dari Kristus yang diurapi, Yesus Kristus, Yesus yang diurapi Roh Kudus, Yesus yang bersama Roh Kudus. Orang Kristen, pengikut Kristus adalah orang yang diurapi Roh Kudus. Tetapi pertanyaannya, saudara, kenapa masih banyak orang Kristen? Dia KTP-nya Kristen, agamanya Kristen, tetapi saudara, dia tidak mencerminkan Roh Kudus yang ada di dalam dirinya. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Kristen sama agama Kristen itu beda, saudara. Kristen artinya yang diurapi Roh Kudus. Tetapi agama Kristen berasal dari kata agama. Agama berasal dari kata
yang berarti tidak, gamma yang berarti kekacauan. Agar tidak menimbulkan kekacauan, makanya agama diciptakan manusia. Jadi agama itu adalah buatan manusia. Pertama-tamanya tidak ada agama Kristen, tidak ada agama Muslim, tidak ada agama Katolik, tidak ada agama Hindu, Buddha dan lain sebagainya. Itu hanyalah ciptaan apa yang dibuat manusia agar dunia ini baik-baik saja. Tetapi pada kenyataannya banyak manusia yang beragama, banyak manusia yang menganut kepercayaan, tetapi hidupnya tidak benar, saudara. Kenapa, saudara? Banyak orang Kristen, dia Kristen, KTP-nya Kristen, tetapi tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Saudara, justru banyak orang yang di luar agamanya Kristen, entah itu agama Islam, Buddha, Hindu, Konghucu, atau apapun itu, yang dia percaya Yesus. Banyak di sana, saudara. Lalu bagaimana, apakah lebih baik yang beragama Islam atau yang beragama Kristen? Saya bisa katakan lebih baik engkau beragama Islam tapi percaya Yesus daripada engkau beragama Kristen tapi kau tidak bisa melakukan perintah Tuhan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, walaupun kita sudah agama Kristen, di dalam ayat ini saudara dikatakan di ayat 40 sampai 40, di ayat 40, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Banyak nabi-nabi yang menubuatkan tentang Mesias, tentang penyelamat, dan banyak orang yang menantikan hal itu, saudara. Tetapi pertanyaannya, kenapa masih banyak orang yang tidak percaya? Kenapa masih banyak orang yang tidak mengejar siapa penyelamat itu, saudara? Keselamatan itu bukan berbicara tentang objek, kata benda atau apa. Keselamatan itu berbicara tentang satu pribadi, subjek, yaitu Yesus Kristus. Di sini dengan jelas dikatakan, kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa oleh Bapa, kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu, walaupun Taurat itu memberi kesaksian tentang Yesus, tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu. Ibaratnya gini, saudara, Anda tahu nih, kalau Anda misal kalau Anda mau ulang tahun, Anda mau dikasih mobil atau dikasih motor atau dikasih sepeda atau apapun itu, Anda tahu orang yang akan memberi Anda hadiah tersebut. Anda kenal dekat sama orang itu, kenal dekat dengan perusahaannya, bahkan sampai ke keluarganya engkau kenal. Pertanyaannya, saudara, menjelang hari ulang tahun Anda kemudian tidak mencari orang itu, tidak, istilahnya tidak mencari hadiah itu, tidak mencari sepeda itu, tidak mencari kendaraan itu, padahal Anda mau, tetapi karena Anda malas, karena Anda sibuk, atau karena ada miskomunikasi, jadi Anda tidak mau mengambil kendaraan itu, saudara. Sama seperti kebenaran ini, saudara. Anda sudah tahu kebenaran ini. Anda sudah membaca kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi yang menubuatkan tentang Mesias, tentang juru selamat. Tetapi Anda hanya membacanya tanpa melakukannya. Di dalam 1 Yohanes, di dalam Yohanes pasal 15 atau berapa itu, ada tertulis bahwa kalau engkau mengasihi aku, mengasihi Tuhan Yesus, aku di sini adalah Tuhan Yesus. Kalau engkau mengasihi
aku, maka engkau akan menuruti perintah-perintahku. Kalau Anda mengasihi pasangan Anda, pasti sebaik mungkin, sebagaimana mungkin, agar pasangan itu bahagia dengan Anda. Anda menjaga perasaannya, Anda menjaga hatinya, Anda menjaga tubuhnya, Anda menjaga mungkin kekayaannya, keluarganya, dan lain sebagainya. Tetapi jika Anda tidak mengasihi pasangan Anda, pasti Anda selingkuh, pasti Anda merusak kehidupannya, pasti Anda membuat kecewa keluarganya, karena Anda tidak benar-benar mengasihi pasangan Anda. Sama seperti kebenaran ini. Kalau Anda tidak mengasihi kebenaran, tidak melakukan perintah Tuhan, itu sama aja Anda mengecewakan hati Tuhan. Anda sama saja tidak mengasihi Tuhan. Mengasihi, saudara, bukan hanya dari kata-kata, bukan hanya pengucapan iman, bukan hanya dari hati sekalipun, tetapi bagaimana Anda bisa melakukan firman Tuhan. Itu yang disebut kasih. Di dalam kitab Injil, Tuhan Yesus pernah berkata, sekalipun dunia ini hancur, sekalipun dunia ini berakhir, satu iota pun, satu titik pun dari hukum Taurat tidak akan lenyap. Itu artinya apa, saudara? Kalau Anda ingin mengasihi Tuhan Yesus, ingin mengasihi Tuhan, maka Anda tidak bisa melakukan hanya sebagian perintah Tuhan. Semisal ada 10 hukum Taurat, tapi Anda hanya melakukan semisal 8. Anda melakukan 8 hukum Taurat, tetapi Anda mencuri, Anda bersaksi dusta, itu sama aja, saudara. Makanya mengasihi Tuhan, menjadi sempurna seperti Tuhan, itu berbicara bagaimana kita melakukan pekerjaan Tuhan tanpa satu pun dikecualikan. Anda mengikuti Yesus, Anda percaya firman Tuhan, Anda tidak bisa melakukan hanya satu bagian daripada Tuhan Yesus. Semisal Tuhan itu kasih, Tuhan itu penyabar, Tuhan itu penolong, Tuhan itu pembuat mukjizat. Anda melakukan sebagai tugas penolong, Anda menolong teman Anda, kemudian Anda melakukan mukjizat, kemudian Anda mengampuni, Anda sudah melakukan 3. Cuman satu yang tidak Anda lakukan, yaitu penyabar. Anda tidak sabaran, Anda mudah marah, Anda cepat-cepatan. Itu sama saja, saudara. Mengasihi Tuhan itu harus totalitas. Memang dari kita semua tidak ada yang sempurna, saudara. Setiap harinya, setiap detik, menit, jam, pasti kita akan pernah berpikiran tentang sesuatu yang salah, pernah berkehendak sesuatu yang tidak dikehendaki Tuhan, pernah melakukan apa yang tidak seturut dengan firman Tuhan. Tetapi saudara, di sini kita belajar, walaupun kita tidak sempurna, saudara, walaupun kita ada batasnya, ada kekurangannya, tetapi setidaknya kita mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Kita katakan pada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak layak, aku ini kurang di bagian ini, aku ini kurang memahami, kurang bisa melakukan ini. Minta pertolongan daripada Tuhan. Kalau saudara semua meminta pertolongan pada Tuhan, maka engkau semua pasti akan dimampukan untuk melakukan setiap bagian pekerjaan Tuhan. Saudara, masih ingatkah tentang perumpamaan talenta? Ada 3 orang, yang pertama dikasih 5 talenta, 2 talenta, dan 1 talenta. 5 dan 2 talenta, mereka mengerjakannya dan mereka dilipat gandakan.
Yang mengerjakan 5 talenta diberi 5 talenta. Yang mengerjakan 2 talenta diberi 2 talenta. Tetapi yang mengerjakan 1 talenta, dia tidak mengerjakan talenta itu. Walaupun dia mendapatkan talenta itu, dia tidak mengerjakan. Makanya talenta itu dikubur, dibuang sama bapaknya. Ini berarti saudara, setiap daripada kita punya talenta, punya bakat, punya kemampuan, punya kelebihan, punya potensi. Setidaknya ada potensi, ada harapan untuk kita bisa mengembangkan setiap kemampuan kita. Ada yang talentanya mengajar, bermain musik, berkhotbah, pelayanan. Ada yang talentanya menyembuhkan, talenta bahasa roh dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu tidak dikembangkan saudara, lama-lama hilang dari ingatan. Apa yang dikatakan firman itu benar terjadi saudara. Anda tidak mengembangkan talenta itu, firman berkata talenta itu akan dibuang daripada Anda. Anda tidak mengembangkan karunia bermain musik, suatu saat Anda akan lupa bermain musik. Percaya pada firman. Ini artinya apa? Kalau Anda tidak memanfaatkan apa yang Tuhan beri, apa yang Tuhan kasih untuk Anda kembangkan, Tuhan percayai untuk dijaga, untuk dikembangkan, tetapi Anda tidak mengembangkan, itu sama saja kita tidak percaya akan kuasa Tuhan. Ya gimana kita percaya? Kita aja tidak bisa mengembangkan. Ada salah satu dosen STT saya yang berkata begini saudara, engkau tidak bisa percaya kalau Tuhanmu besar, Tuhanmu itu ajaib, kalau engkau tidak melakukan mukjizat, kalau engkau tidak praktik mukjizat. Ini artinya apa saudara? Kita tidak bisa percaya sama Tuhan kalau kita tidak terlebih dahulu melihat keajaiban yang Tuhan kasih. Makanya saudara, banyak orang yang berkata, oh aku percaya Tuhanku hebat, oh aku percaya Tuhanku luar biasa, tetapi dia belum pernah berjumpa dengan Tuhan. Dia belum pernah benar-benar bertemu dengan Tuhan, entah itu lewat mimpi, entah itu lewat hati, entah itu lewat perasaan, entah itu lewat penglihatan atau pendengaran atau apapun. Saudara, saya kasih contoh, kasih perumpamaan. Semisal kita pakai cerita yang tadi, yang ulang tahun tadi. Semisal Anda tahu kalau saat Anda ulang tahun Anda akan dikasih mobil, dikasih motor, dikasih sepeda, tetapi Anda tidak kenal dekat dengan orangnya, tidak kenal dekat dengan perusahaannya, tidak kenal dekat dengan keluarganya. Bagaimana Anda bisa mempercayai? Sama halnya dengan kebenaran. Bagaimana Anda bisa melakukan kebenaran tanpa Anda mengenal benar-benar kebenaran itu sendiri? Bagaimana Anda bisa melakukan perintah Tuhan kalau Anda tidak intim dengan Tuhan, tidak berhubungan dengan Tuhan, tidak mengenali lebih dalam lagi dengan Tuhan? Makanya saudara, di dalam firman Tuhan dikatakan, Mazmur pasal yang kedua dikatakan di dalam Yosua 1 ayat yang ke-8 kalau tidak salah, perkatakanlah hukum Taurat itu setiap hari, setiap pagi, setiap malam. Di dalam Ulangan pun mengatakan bahwa didiklah anakmu dan ajarlah Taurat ini setiap pagi, siang dan malam. Kenapa saudara? Ini mengingatkan kita untuk terus intim dengan Tuhan, untuk terus mengenal kebenaran Tuhan, untuk terus menggali apa yang dimasukkan Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Bagaimana kita bisa percaya? Bagaimana kita dapat melakukan firman Tuhan kalau kita tidak punya pengenalan yang benar akan firman Tuhan?
Kalau kita melakukan firman Tuhan, tetapi tanpa pengenalan, tanpa pengetahuan yang benar akan Tuhan, bisa jadi itu penyesatan, saudara. Saya katakan, bisa jadi itu penyesatan. Karena apa? Anda kalau berhubungan dengan kebenaran, kalau Anda sekalipun memalsukan atau melakukan yang tidak ada dalam kebenaran, Anda sama saja mendustai kebenaran, membuat firman ini berdusta. Saya kasih contoh. Ada tradisi yang mengatakan bahwa orang meninggal, orang yang mati, yang sudah pergi dari dunia ini, kita harus membantu mendoakan orang tersebut agar orang tersebut masuk surga. Pertanyaan saya, saudara, apakah tradisi mendoakan orang meninggal itu ada di dalam firman? Tidak ada, saudara. Tradisi itu tidak ada di dalam Alkitab. Keselamatan itu ditentukan secara pribadi, saudara, bukan berorangan, bukan secara berjemaah. Keselamatan itu pribadi, saudara. Yang menentukan orang itu masuk surga atau neraka yaitu hubungan pribadi dengan Tuhan, hubungan orang itu dengan Tuhan sendiri. Kita tidak bisa membantu orang yang sudah meninggal itu dapat masuk surga. Tidak bisa, saudara. Saya kasih penjelasannya kenapa tidak bisa. Orang yang sudah meninggal itu tubuhnya sudah mati, jiwanya sudah mati, rohnya yang akan dibawa. Nah, pertanyaan saya, yang masih hidup, yang masih tersisa adalah rohnya. Nah, roh ini entah mau dibawa ke surga atau ke neraka itu tergantung Tuhan, saudara. Kita, status kita masih ada di dunia ini, masih dalam tubuh, saudara. Orang kalau menembus, mau memasuki dunia roh, dia harus mengaktifkan rohnya itu sendiri. Nah, kita yang ada di dunia ini, kita tidak bisa semata-mata masuk ke dalam dunia roh untuk membantu orang yang sudah meninggal itu masuk surga. Tidak ada hubungannya orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati, itu tidak ada hubungannya, saudara. Karena itu adalah alam yang berbeda, itu adalah roh yang berbeda, saudara. Alam yang berbeda. Maksud saya, kita tidak punya kuasa untuk membantu orang yang sudah meninggal itu masuk surga. Tempat terakhir dia, entah dia ke surga atau ke neraka, ditentukan dari kehidupannya. Apakah dia percaya Yesus? Apakah dia percaya dengan kebenaran? Dan apakah dia melakukan kebenaran, saudara? Walaupun jaminan keselamatan adalah percaya pada Yesus, tetapi tidak hanya sekedar percaya, saudara. Orang yang mau diselamatkan, orang itu harus melakukan kebenaran. Seperti dalam kitab Yohanes, kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti firman-firmanku, engkau akan melakukan setiap perintah-perintahku. Karena kita percaya, saudara, kita orang beriman percaya, kita hidup bukan kita lagi, tetapi ada Kristus di dalam diri kita, ada Tuhan di dalam diri kita. Nah, kalau di dalam dunia kita hanya mau senangnya sendiri, foya-foya, seenaknya sendiri, tidak mau meluangkan waktu dengan Tuhan, tidak mau intim dengan Tuhan, tidak mau baca Alkitab, tidak mau melakukan firman Tuhan, bagaimana kita dapat memahami kehendak Tuhan? Bagaimana kita bisa melakukan perintah Tuhan kalau kita tidak mengenal benar-benar kebenaran yang Tuhan sampaikan, saudara? Sayang sekali, saudara.
Saudara, kalau semisal Anda memulai hubungan, baik itu pernikahan maupun masih pacaran, Anda pasti akan mengetahui sudah siap dengan konsekuensinya. Karena orang yang adalah pasangan kita, yang adalah pacar kita, itu adalah orang asing, saudara. Istilahnya kita bukan keluarganya dia, kita bukan siapa-siapanya dia, tiba-tiba kita masuk ke dalam hidupnya dia. Nah, ini kan istilahnya orang asing ya, saudara. Bukan keluarga, tetapi masuk dalam kehidupan dia. Itu istilahnya adalah orang asing. Nah, karena istilah orang asing itu, saudara, kita belum tentu mengenal siapa dia. Makanya ketika kita memulai pacaran, kita memulai hubungan, ataupun kita mulai pernikahan, kita pasti harus siap terlebih dahulu untuk menerima setiap konsekuensinya, menerima dia apa adanya, kelebihan dan kekurangan dia, sifat-sifat dia, apapun. Dan pasti kita akan harus siap akan terjadinya konflik di dalam hubungan. Sama dengan halnya dengan kebenaran. Kalau Anda percaya Yesus, Anda memulai hubungan dengan Tuhan Yesus, Anda memulai hubungan dengan firman Tuhan, maka Anda harus siap konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Jalan yang Tuhan tujukan itu tidak serta-merta lurus. Ada satu dosen saya lagi yang berkata, kalau Anda hidupnya baik-baik saja, tidak ada masalah, Anda berada di jalurnya setan, Anda berada di jalurnya iblis. Karena saudara, setiap Anda ibadah, setiap Anda ingin dekat dengan Tuhan, semakin Anda dekat dengan Tuhan, semakin Anda intim dengan Tuhan, pasti iblis akan semakin tidak senang. Itu kenapa, saudara? Karena iblis tidak mau orang-orang yang ada di dunia ini. Ingat, saudara, dunia ini di bawah kekuasaan si jahat. Kenapa begitu? Saya akan jelaskan sedikit. Waktu Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, yang pada awalnya kuasa itu, otoritas itu dipegang manusia, yang diberikan Allah pada manusia, tetapi setelah mereka jatuh dalam dosa, mereka dalam tanda kutip memberikan kuasa itu kepada si iblis. Artinya, saudara, setelah manusia dibuang ke dunia, itu otomatis kuasa yang diberikan Tuhan kepada manusia itu jatuh ke tangan iblis. Karena manusia tergoda dengan iblis, manusia lebih menuruti perintah iblis, makanya kuasa yang dikasih Tuhan itu berada di tangan iblis. Makanya tidak heran kalau dunia ini jahat, dunia ini banyak perang, banyak tipu muslihat, karena dunia ini miliknya iblis, miliknya roh jahat, miliknya setan. Tidak heran kalau orang percaya, orang beriman, itu hidupnya banyak masalah, banyak orang yang benci sama mereka, banyak orang yang benci dengan orang percaya, banyak orang yang menjauhi orang beriman. Karena pola pikir orang beriman dengan orang duniawi itu sangatlah berbeda. Mereka memikirkan seperti yang di Kolose 5. Mereka memikirkan perkara yang di atas, perkara surgawi. Tuhan Yesus berkata, engkau harus mengasihi musuhmu dan mendoakannya dan mengampuninya. Itu berbeda dengan pemikiran dunia. Kalau Anda dimusuhi, Anda musuhi balik. Kalau Anda ditampar pipi kanan, Anda menampar pipi kiri.
Kalau Anda dicuri, Anda harus membalas itu dengan kejahatan. Itu yang dipikirkan dunia. Makanya sering di sini tidak heran kalau orang percaya, orang beriman justru lebih banyak musuhnya di dunia ini. Karena mereka tempatnya bukan di dunia ini, saudara. Tempatnya ada di surga. Kumpulan-kumpulannya ada di surga. Karena mereka melakukan perintah Tuhan, melakukan apa yang dikehendaki surga. Itu kuncinya, saudara. Kembali lagi, karena dunia ini sudah dikuasai si jahat, makanya kalau kita tidak membangun keintiman dengan Tuhan, tidak membaca kebenaran firman Tuhan, tidak meluangkan waktu untuk Tuhan, jangan heran saudara, cepat atau lambat Anda akan dikuasai iblis. Kalau Anda tidak dekat dengan Tuhan, tidak senantiasa intim dengan Tuhan, tidak terus menerus dekat dengan Tuhan, akan ada celah, baik itu dikit maupun besar, akan ada celah untuk Anda dimasuki roh jahat dan dikuasai roh jahat. Dikuasai di sini bukan berarti secara langsung kerasukan ya, tetapi ketika hidup Anda mulai melenceng dari firman Tuhan, ketika hidup Anda mulai tidak lurus, tidak benar di hadapan Tuhan, Anda sudah mencuri, sudah berbohong. Ingat saudara, ketika Anda melenceng dari kebenaran, Anda sudah dibidik oleh iblis. Orang percaya, orang beriman adalah sasaran utama dari iblis untuk membidik saudara, agar orang beriman, agar orang percaya itu jatuh ke dalam dosa, sehingga mereka menjauh daripada kebenaran. Makanya untuk mengatasi itu saudara, Tuhan sudah memberikan Roh Kudus sebagai penolong, sebagai penghibur. Semisal kita sudah dekat dengan Tuhan, tiba-tiba kita melakukan kesalahan atau melakukan dosa, pasti ada perasaan dalam hati kita, dalam pikiran kita, oh iya tadi aku melakukan kesalahan, oh iya tadi aku melakukan dosa, gimana ya ini, duh takut nih. Pasti ada perasaan itu. Itu bukan semata-mata kekuatan kita saudara, tapi ketika kita merasa bersalah, kita merasa kita berdosa, dan kita merasa diampuni, dan maksudnya kita membutuhkan pengampunan, dan kita membutuhkan pertolongan Tuhan, sebenarnya Roh Kudus sudah berbicara kepada kita saudara, melalui hati nurani kita, melalui pikiran kita, kehendak kita, melalui perasaan kita. Roh Kudus sudah berbicara saudara. Kembali lagi kepada respon kita saudara, apakah kita mau menerima didikan Roh Kudus itu, peringatan Roh Kudus itu? Saudara, percuma engkau percaya Yesus, percuma Anda beribadah setiap hari ke gereja, mungkin setiap hari membaca Alkitab, tetapi kalau hidup Anda dalam kuasa si jahat, Tuhan tidak mau masuk dalam hidup Anda saudara. Tuhan itu adalah Allah yang sembuh. Kalau kita masih memberi celah, kesempatan untuk si jahat, maka kita tidak ada untungnya ke gereja setiap hari, baca Alkitab setiap hari, kalau kita tidak benar-benar intim dengan Tuhan. Makanya melayani Tuhan itu bukan berbicara tentang worship leader, tentang usher, tentang penyambut tamu, tentang pemain musik atau pengkhotbah. Tidak berbicara seperti itu saudara, tetapi keintiman dengan Tuhan, melayani Tuhan, itu berbicara seberapa banyak sih waktu kita untuk Tuhan. Seberapa banyak kita
dekat dengan Tuhan, membangun hubungan dengan Tuhan, itu yang dimasukkan melayani Tuhan, saudara. Melayani dalam roh dan kebenaran. Roh kita terhubung dengan Tuhan karena kita sering intim dengan Tuhan. Orang kalau sering berkomunikasi dengan orang lain, sering misalnya sering ngajak jalan, saya ulangi saudara, kalau orang sering berkomunikasi dengan orang lain, pasti orang itu akan chemistry-nya, hubungannya, keintimannya pasti akan semakin terbangun, saudara. Nah, sama seperti dengan Tuhan. Kalau kita lebih sering menyempatkan, semakin banyak kita intim dengan Tuhan, memberi waktu kita dengan Tuhan, maka semakin besar juga hubungan kita dengan Tuhan, semakin dekat juga kita dengan Tuhan. Nah, sebaliknya, kalau kita jarang meluangkan waktu dengan Tuhan, jarang intim dengan Tuhan, jarang menyembah, jarang menyanyikan pujian, maka itu sama saja hidup kita kosong dan kita akan jauh daripada Tuhan. Kalau kita sudah jauh daripada Tuhan, maka kesempatan celah untuk iblis akan semakin banyak, akan semakin besar, saudara. Untuk mengakhiri renungan ini, saya ada pesan, sering-seringlah kita berkomunikasi dengan Tuhan, baik itu doa, pujian, baca Alkitab. Kalau kita jarang intim dengan Tuhan, maka iblis akan mencari celah untuk menguasai hidup kita. Sehingga kalau kita tidak benar-benar dekat dengan kebenaran, benar-benar mengenal kebenaran, maka yang terjadi kita akan jauh daripada kebenaran. Kita akan semakin melenceng jalannya daripada kebenaran. Makanya saudara, kita tidak hanya perlu pertolongan Roh Kudus, tapi kita juga harus berusaha untuk mencapai kebenaran itu, saudara, untuk melakukan setiap perintah Tuhan. Tidak hanya kita tidak cukup untuk dikuasai Roh Kudus, tetapi kita juga harus melakukannya. Seperti dalam Injil, iman tanpa perbuatan adalah kosong. Artinya kita sudah percaya, tetapi kita juga perlu melakukan perintah Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas setiap apa yang Engkau beritahukan Tuhan, firmankan pada hari ini Tuhan, mengingatkan kembali untuk kami terus semakin banyak dekat dengan Engkau, semakin banyak mengutamakan Engkau Tuhan, semakin banyak mengutamakan perkara rohani, semakin banyak melayani Engkau, semakin banyak kami juga meluangkan waktu kami untuk intim dengan Engkau. Ajarlah kami Tuhan, bantu kami agar kami ada niat, ada semangat untuk kami bisa mengejar apa yang Engkau kehendaki, kebenaran itu, agar kami dapat mengejar kebenaran dan juga kami melakukan kebenaran itu. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.